Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng, biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Bagi yang sudah aku ucapin banyak berterima kasih. Kisah nyata, 7 hari berbulan madu dengan kuntilanak. Kisah mistis ini benar-benar terjadi di kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menimpa seorang penarik bentor, yang artinya becak bermotor. Pak Karto. Selama 7 malam dia berbulan madu dengan kuntilanak. Lalu apa yang terjadi? Di penghujung bulan Mei terlihat sepi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasanya hilir mudik, melintas di tengah kota. Namun malam itu tidak kelihatan. Sejak senja hingga larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu, warga lebih memilih diam di rumah. Malam itu menurut penanggalan Jawa, adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang diakini angker, karena sering terjadi peristiwa mistis. Namun, di zaman sekarang malam keramat itu sudah tidak dianggap lagi angker. Lihat saja, abang-abang penarik bentor tetap saja mencari muatan. Tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu penarik bentor itu adalah Karto. Meskipun malam itu hujan gerimis tidak berhenti, dia terus mencari penumpang. Waktu baru pukul 10:30 malam, kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Karto tetap setia menanti calon penumpang bentornya. Sebuah bus jurusan Banda Aceh, Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari bus. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita itu berdiri di pinggir jalan, menanti kendaraan umum yang lewat. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Bergegas Karto menyalakan bentornya, dan segera menghampiri wanita itu. Dalam hati, Karto kegirangan. Sebab jarang sekali dia mendapatkan penumpang perempuan cantik seperti malam ini. "Becak bang," ujar wanita itu dengan suara lembut. Karto tidak sempat menyahut, sebab mulutnya seperti terkunci. Melihat betapa cantik perempuan calon penumpangnya itu. Wanita itu pun naik ke atas bentor, darah Karto tersirap ke ubun-ubun. Sebab secara tak sengaja rok pendek yang dipakai wanita itu tersingkap. Sehingga terlihat pahanya yang putih, bersih dan mulus. Berulang kali, Karto harus menelan air liurnya. "Kemana tujuannya, Dek?" tanya Karto sambil menahan gejolak dalam dada. "Ke desa Ulat Berayun," jawab si wanita. Karto segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Karto memacu bentornya. Tiba-tiba dia merasa sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Ya, Karto seperti memasuki kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik, dan perempuan-perempuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Karto tidak ada plaza-plaza yang mewah seperti itu. Bahkan mobil-mobil yang hilir mudik seperti sangat asing di matanya. "Rumahnya masih jauh, Dek?" tanya Karto. Sambil terus memikirkan keganjilan yang dihadapinya. "Di ujung jalan sana bang," jawab wanita itu dengan suara lembut dan manja. "Berhenti bang," cetusnya lagi. Karto menghentikan bentornya di depan rumah megah, bagaikan sebuah istana.
Halamannya luas ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian teras rumah itu dihiasi lampu kristal yang sangat wah. "Singgah ya bang, nanti aku bikinin bandrek susu," ajak wanita itu ramah. Karto tidak dapat menolak ajakan itu, sebab wanita itu sudah bergelayut di pundaknya. Kebetulan udara sangat dingin. Minum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu, jarang sekali dia mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang. Apalagi dari gadis yang cantiknya selangit. Begitulah bisik batin Karto. Sementara Karto masih sibuk mengendalikan perasaannya, wanita itu membuka pintu depan rumahnya. Karto dipersilahkan duduk di ruang tamu yang tertata rapi. "Duduk sebentar ya bang. Aku ke dapur dulu menyiapkan minuman buat abang," kata si wanita. Suaranya sangat lembut dan manja. Karto hanya bisa mengangguk. Dia terus terkagum-kagum melihat perabotan dalam rumah yang serba mewah dan megah itu. Pastilah gadis ini anak orang kaya. Karena rumahnya saja bagaikan istana raja, bisik Karto dalam hati. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi. Saat dia menatap perempuan pemilik rumah yang datang membawa 2 gelas minuman. Dan telah berganti baju setengah telanjang, lekuk tubuhnya terlihat nyata di mata Karto. Perempuan itu hanya tersenyum menggoda. Ketika menyuguhkan gelas berisi bandrek susu, Karto dapat melihat dengan leluasa 2 bukit kembar. "Malam ini abang menginap di rumahku saja ya, aku takut sendirian di rumah," rengeknya manja. "Ade, kedua orang tuamu emang kemana?" tanya Karto agak gugup. "Sudah meninggal dunia bang. Ayah meninggal karena kecelakaan lalu lintas, sedangkan ibu meninggal karena bunuh diri." Sampai akhirnya, perempuan itu bersandar di pundaknya Karto. Kemudian jari jemarinya yang lembut menyusuri pusat-pusat birahi di tubuh Karto. Karto pun tidak kuasa untuk tidak membalas sentuhan itu. Bahkan Karto melakukannya lebih agresif, dan syahwatnya pun menuju puncak. "Bang, kita di dalam kamar saja ya," ajak si perempuan sambil melepaskan dekapannya. Karto pun hanya menurut saja. "Gendong bang," rengek perempuan itu manja. Karto menuruti saja keinginannya, tubuh sintal padat dan berisi itu dibopongnya. "Kamarnya di mana?" tanya Karto. "Nanti aku kasih tahu," jawab perempuan itu. Karto pun berjalan mengikuti perintah perempuan itu menuju ruangan di lantai 2. Ruangan ini lebih mewah lagi, lalu menuju sebuah kamar. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari kayu jati pilihan berukir burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Cahaya kamar itu remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. "Nama Ade siapa?" tanya Karto penasaran. Begitu terpesonanya sampai dia lupa menanyakan nama perempuan cantik yang mengajaknya bercinta. "Sri Kunti," jawab perempuan itu manja. "Namaku Karto," ucap Karto tanpa diminta mengenalkan dirinya. Sempat terlintas dalam benak Karto, kalau nama perempuan ini aneh, tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Tapi, apa arti sebuah nama, bisik hatinya. Karto sudah tidak tahan, ingin segera melepaskan nafsu birahinya. "Jangan buru-buru bang, sabar sebentar," pinta Sri Kunti. "Aku sudah tidak tahan," kata Karto. "Tapi kita harus menikah dulu bang," ujar Sri Kunti. "Siapa yang akan menikahkan kita?" tanya Karto, sedikit heran. "Itu orangnya,"
Sri Kunti menunjuk ruangan tengah rumahnya dari lantai 2. Aneh, ruangan itu sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju bagus, layaknya akan menghadiri resepsi pernikahan. Ketika Karto masih kebingungan, Sri Kunti langsung berjalan menggandeng tangan Karto. Bersamaan dengan itu, Karto melihat busana yang dipakai Sri Kunti telah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya, Sri Kunti mengenakan baju yang transparan. Aneh sekali, mengapa bisa begitu cepat? Keraguan ini sempat terlintas di pikiran Karto. Namun entah mengapa, dia kemudian tidak mempersoalkannya. Karto sendiri makin bertambah bingung. Sebab dirinya juga telah memakai jas yang berwarna hitam dan memakai dasi. Padahal sebelumnya, dia berpakaian lusuh dengan jeans belel kesayangannya. Akhirnya mereka berdua menghadap penghulu yang akan menikahkannya. Akad nikah yang Karto laksanakan sangat berbeda. Tidak seperti pernikahan dulu dengan istrinya yang setia menunggu di rumah. Namun sekarang Karto cukup hanya mengucapkan ikrar setia, setelah itu resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang sudah pulang. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah yang sangat besar itu. Yang asalnya hujan gerimis, berubah menjadi sangat deras. Udara dingin menusuk tulang, Karto membutuhkan kehangatan, begitupun Sri Kunti sebaliknya. Bang, sekarang kita sudah resmi jadi suami istri, silahkan abang menikmati tubuhku, kata Sri Kunti. Lalu sehelai demi sehelai pakaian dia buka, sehingga tampaklah pemandangan sangat indah. Membuat seluruh tubuh Karto sangat bergemetar, terutama lututnya. Pasangan yang baru itu sudah tidak sabar menikmati malam pertamanya. Karto menggendong tubuh Sri Kunti menuju kamar pengantin yang telah dipersiapkan untuk mereka berdua. Tubuh sintal itu dibaringkan di atas kasur empuk, permainan birahi segera mereka lakukan. Pasangan pengantin ini berpacu menuju puncak birahi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap dari bibir keduanya. Masing-masing berkonsentrasi menuju finish. Keduanya berlari sama-sama kencang dan sama-sama binal seperti kuda liar Sumbawa. Desah napas kenikmatan keduanya seirama. Karto merasakan puncak kenikmatan yang tiada tara. Selama ini, setiap dia berhubungan dengan istrinya selalu terasa hambar, seperti kurang garam. Demikian pula ketika dia melakukannya dengan PSK. Karto merasakan biasa-biasa saja. Namun pada malam ini, dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Biasanya setelah 2 kali, Karto memuntahkan rudalnya tubuh pasangan menjadi lemas. Tapi berbeda dengan Sri Kunti yang terus bersemangat. Meskipun permainan di atas ranjang sudah hampir 2 jam, stamina tubuhnya masih stabil. Berbeda dengan Karto, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan permainan. Dia menyerah kalah. Ayo, lanjutkan lagi bang, pinta Sri Kunti menantang dirinya. Aku sudah tidak sanggup Sri, jawab Karto menyerah. Biasanya abang tidak pernah menyerah, kata Sri Kunti. Kaulah perempuan satu-satunya yang dapat menaklukkanku. Kau hebat sekali Sri, puji Karto. Sri Kunti hanya tersenyum mendapat pujian itu. Kapan kita ulangi lagi bang? Tanya Sri Kunti manja. Besok malam, jawab Karto tegas. Abang tidak pulang? Tanya Sri Kunti lagi. Untuk apa aku pulang? Istriku di rumah tidak dapat memberikan kepuasan. Berhubungan intim dengan dia sama dengan memeluk bantal guling, tidak ada rasanya.
Karto mengeluh tentang istrinya yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Malam sudah menjelang subuh, kita tidur yuk bang, bisik Sri Kunti manja. Lalu keduanya segera memejamkan mata. Karena tubuh mereka sudah sangat letih, sebentar saja mereka langsung tertidur pulas. Dan mereka melewatkan waktu yang sangat panjang dalam tidur itu. Menjelang senja, Karto baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala semua. Sementara itu, Sri Kunti baru saja selesai mandi keramas. Rambutnya yang panjang, hingga sepinggul masih terlihat basah. Tubuh Karto masih terasa lemah, seluruh sendi-sendi tulangnya terasa mau copot. Bang, mandi dulu, aku sudah siapkan air hangat. Dan handuk digantung dalam kamar mandi, ucap Sri Kunti. Karto pun hanya menuruti saja perintah Sri Kunti. Lalu dia segera mandi di sebuah kamar mandi yang bisa dibilang sangat mewah. Dia pun seperti mendapat durian runtuh. Karena tinggal di rumah mewah dan istri yang cantiknya selangit. Selepas mandi, di meja makan Sri Kunti sudah menyiapkan hidangan santap malam. Mereka berdua pun menikmati makan malam. Setelah selesai makan malam, Sri Kunti mengajak Karto ke taman yang ada di belakang rumah. Mereka berdua bercengkrama sambil bermain ayunan. Sri, permainannya kita lanjutkan di dalam rumah saja yuk, ajak Karto. Karena sudah tidak sabar, ingin segera melampiaskan nafsu birahinya. Sri Kunti pun mengangguk. Gendong bang, rengek Sri Kunti manja. Permintaan Sri Kunti ini tidak dapat ditolaknya. Karto membawa Sri Kunti ke dalam kamar tidur, dan kain sprei sudah diganti dengan yang baru. Lalu tubuh Sri Kunti dia baringkan di atas kasur. Dan mereka segera berlari ke puncak birahinya. Permainan malam kedua ini lebih hebat dan lebih gila lagi. Mereka baru mengakhiri di ranjangnya menjelang subuh. Keduanya terkapar lemah tidak berdaya, lalu mereka pun tertidur lelap. Menjelang senja, lagi-lagi Karto baru terbangun dari tidurnya. Demikian yang terjadi setiap hari, Karto hanya menjalani rutinitas seperti itu. Bercinta sampai larut, lalu tertidur pulas, dan baru terbangun ketika hari telah senja. Karto sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas hidup di dunia tempat Sri Kunti tinggal hanya berlangsung pada malam hari saja. Daerah tempat Karto kini tinggal, sepertinya hanya muncul menjelang senja hingga subuh. Dan siang hari daerah itu tidak pernah ada. Sudah 5 hari Karto tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima istrinya menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin, suaminya mengantarkan perempuan cantik. Setelah mengantarkan perempuan itu, Karto tidak pulang ke rumah. Istrinya sudah mencari Karto kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Karena takut terjadi apa-apa pada diri suaminya, istri Karto bahkan sudah melaporkan kasus kehilangannya kepada pihak kepolisian. Beragam prediksi muncul akibat hilangnya Karto. Ada yang berpendapat, barangkali perempuan yang diantarkan Karto adalah anggota sindikat perampok. Namun istri Karto tidak yakin suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan, suaminya yang mata keranjang itu tengah bersenang-senang dengan perempuan yang diantarkannya. Sebab beberapa tahun lalu, Karto pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang perempuan cantik. Ternyata Karto tinggal serumah dengan perempuan itu. Teman-teman yang satu profesi dengan Karto, ada yang menyarankan agar minta bantuan dukun. Untuk mengetahui di mana Karto berada, saran itu dituruti istrinya Karto.
Dengan diantar adiknya, istri Karto mendatangi rumah Mbah Katijo, dukun kampung, yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. "Suamimu sedang berbulan madu," kata Mbah Katijo menjelaskan. "Dengan siapa dia menikah, Mbah?" tanya istri Karto sambil menahan geram. Padahal dulu Karto sudah bersumpah tidak akan lagi selingkuh, tapi kini dia ulangi lagi. "Dia menikah dengan perempuan dari dunia lain," kata Mbah Katijo. "Siapa perempuan itu, Mbah?" tanya istri Karto penasaran. "Dia bangsa kuntilanak," jelas Mbah Katijo. Mendengar Mbah Katijo menyebut nama kuntilanak, bulu romanya merinding. "Apakah suamiku masih bisa pulang, Mbah?" tanyanya sambil menahan tangis. "Bisa, tapi sabarlah. Biasanya acara bulan madu bersama kuntilanak berlangsung tidak lebih dari 7 hari, kata Mbah Katijo menjelaskan. "Berarti 2 hari lagi suamiku baru pulang ke rumah?" tanya istri Karto. "Iya," jawab Mbah Katijo. Memang aneh, memasuki malam ke-7, Karto berpamitan pada Sri Kunti hendak pulang ke rumahnya. Entah bagaimana, tiba-tiba Karto merasakan kerinduan teramat berat pada keluarganya, pada istrinya, dan juga pada anaknya yang masih berusia 5 tahun. "Sri, aku mau pulang ke rumah, nanti aku kemari lagi," kata Karto berjanji. "Bukankah abang sudah berjanji ingin hidup bersamaku?" protes Sri Kunti mengingatkan. "Tapi aku punya keluarga, Sri," kata Karto. Sri Kunti diam beberapa saat lamanya. Lalu dengan tenang dia berkata, "Pulanglah, Bang. Keluarga abang di rumah pasti menunggu abang pulang." Sri Kunti melepas kepergian Karto dengan linangan air mata. Dia mengantarkannya hingga ke depan pekarangan rumah. Karto menyusuri jalan raya di dunia maya yang membingungkan itu. Aneh, ketika Karto tiba di persimpangan jalan, kota itu hilang secara misterius. Bentor yang dikemudikannya mendadak mati mesinnya. Setelah diperiksa ternyata bensinnya habis. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Karto melihat hamparan kuburan umum. Ratusan orang dikubur di sana. Bulu kuduk Karto berdiri, badannya mendadak lemas. Perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Karto tidak sanggup mendorong bentornya. Tubuhnya sangat lemah. Akhirnya Karto memutuskan tidur di dalam bentornya. Pagi hari ketika dia terbangun dari tidur pulasnya, orang-orang ramai di sekelilingnya. Dia mencoba untuk bangkit dari bentornya, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya sangat lemah, sehingga tidak dapat digerakkan. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya, akhirnya mengantarkan Karto pulang ke rumahnya. Penampilan Karto berubah dari biasanya. Karto yang biasanya ceria, kini berubah seperti orang bingung. Hari berikutnya, Mbah Katijo datang menemui Karto. Semua yang diceritakan dukun kampung ini dibenarkan Karto. Istri Karto emosi mendengarnya, dan api cemburunya tidak dapat dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Karto, karena sudah bersetubuh dengan makhluk halus. Akhirnya, istri Karto pergi beserta anaknya ke rumah orang tuanya. Tinggallah Karto seorang diri dalam keadaan lumpuh total. Kini, dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya.